Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Clara Rungkini, NPM 12114201210031. Kelas A, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Angkatan 2021. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan, tetapi sebelumnya kita harus mengetahui fungsi utama dari sistem pencernaan adalah menyediakan zat nutrisi yang sudah dicerna secara berkesinambungan untuk didistribusikan ke dalam sel melalui sirkulasi dengan unsur-unsur air, elektrolit, dan zat gizi. Kita akan masuk pada sistem pencernaan. Untuk itu, saya akan menjelaskan organ-organ yang ada dalam sistem pencernaan. Adalah mulut atau oris, faring atau tekak, esofagus atau kerongkongan, ventriculus gaster atau lambung, intestinum minor atau usus halus, intestinum mayor atau usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama adalah mulut. Organ kelengkapan mulut adalah bibir, pipi, lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Poin yang pertama adalah bibir dan pipi. Bibir adalah bagian eksternal yang ditutupi oleh kulit, sedangkan bagian internal oleh jaringan epitel yang mengandung mukosa. Sedangkan pipi adalah kelengkapan mulut bagian luar yang dilapisi oleh kulit dan bagian dalam oleh jaringan epitel yang mengandung selaput lendir atau membran mukosa. Selanjutnya adalah lidah. Lidah terdiri atas susunan otot serat lintang yang kasar, dilapisi lendir dan dapat digerakkan ke segala arah. Fungsi lidah adalah untuk mengaduk makanan, membentuk suara, sebagai alat pengecap dan menelan, serta merasakan makanan. Lidah terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama radix lingua atau pangkal lidah. Pada bagian belakang yang terdapat epiglottis untuk menutup jalan napas waktu menelan makanan. Yang kedua adalah dorsum lingua, yaitu badan lidah, terdapat pada ujung-ujung syaraf pengecap. Yang ketiga adalah apex lingua atau ujung lidah, yang berfungsi untuk membantu membalikan makanan, proses berbicara, merasakan makanan, dan proses menelan. Selanjutnya adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau saliva adalah kelenjar yang menyekresi larutan muklus ke dalam mulut untuk bertujuan membasahi dan melumasi partikel makanan sebelum ditelan. Kelenjar ludah terdiri atas 3 bagian, yaitu kelenjar ludah bagian bawah atau kelenjar submakilaris. Kelenjar ini terdapat di bawah rahang bagian tengah. Salurannya bernama ductus Wartoni yang bermuara pada rongga mulut dekat frenulum lingua. Yang kedua adalah kelenjar ludah bawah lidah atau kelenjar sublingual. Kelenjar ini terdapat di bawah selaput lendir, dasar rongga mulut, bermuara di dasar rongga mulut, dan dipersafari oleh saraf otot. Yang ketiga adalah kelenjar parotis, terletak di bagian depan telinga, di antara proses proseus mastoid, kiri dan kanan dekat dengan os mandibularis. Fungsi dari kelenjar ludah atau saliva adalah yang pertama, fungsi mekanis, mencampur saliva dengan makanan agar menjadi lunak dan mudah ditelan dan mendinginkan makanan. Yang kedua, fungsi kimia, melarutkan makanan yang kering agar dapat dirasakan. Misalnya gula, garam dalam mulut akan larut dengan pelantaran saliva. Berikutnya adalah gigi. Gigi merupakan alat bantu yang berfungsi untuk mengunyah dan berbicara. Terdiri dari gigi susu dan gigi permanen. Gigi susu mulai tumbuh antara 6-7 bulan dan lengkap di umur 2,5-5 tahun, jumlahnya 20 buah. Dan gigi tetap tumbuh mulai 6-18 tahun, jumlahnya 32 buah. Fungsi-fungsi gigi adalah yang pertama, fungsi gigi seri adalah memotong makanan, fungsi gigi taring adalah memutuskan makanan yang keras, fungsi gigi geraham adalah mengunyah makanan yang sudah dipotong. Untuk itu, kerjasama antara otot pengunyah dan otot lidah dan pipi sangat penting dalam proses mengunyah yang efisien
Selanjutnya adalah faring. Faring adalah organ yang menghubungkan rongga mulut dengan esofagus. Panjangnya kira-kira 12 cm, letaknya terbentang tegak lurus antara basis krani setinggi vertebra. Organ terpenting di dalam faring adalah tonsil, yaitu kumpulan kelenjar limfe yang banyak mengandung limfosit untuk mempertahankan tubuh terhadap infeksi, menyaring dan mematikan bakteri yang masuk melalui jalan pencernaan dan pernafasan. Faring terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring yang merupakan bagian superior yang menghubungkan hidung dengan faring, yang kedua otofaring yang merupakan bagian media yang menghubungkan rongga mulut dengan faring, yang ketiga laryngofaring yang merupakan bagian interior yang menghubungkan laring dengan faring. Selanjutnya adalah esofagus. Esofagus merupakan kerongkongan yang adalah saluran pencernaan setelah mulut dan faring. Panjangnya kira-kira 25 cm dan lebar 2 cm. Esofagus menghubungkan faring dengan gaster atau lambung, dan lapisan dinding esofagus dari dalam keluar adalah lapisan selaput atau mukosa, lapisan submukosa, lapisan otot melingkar atau muskular sirkular, lapisan otot memanjang atau muskular longitudinal. Fungsi dari sphincter esofagus adalah secara otomatis menutup apabila gelombang menelan berjalan menuruni esofagus. Selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah sebuah kantong muskular yang letaknya antara esofagus dan usus halus. Lambung memiliki struktur fundus verticuli. Bagian ini menonjol ke atas, terletak di sebelah kiri jantung. Yang kedua, corpus verticuli. Bagian ini merupakan segitiga osteum cardiacum, suatu lekukan padat pada bagian bawah curvatura, merupakan bagian utama dari lambung. Yang ketiga, antrum pylorus. Bagian ini merupakan bagian lambung yang berbentuk tabung dan mempunyai otot yang tebal, membentuk sphincter pylorus. Selanjutnya adalah curvatura minor, yaitu di sebelah kanan lambung, terbentang dari osteum kardiak sampai ke pylorus. Ada juga curvatura mayor. Bagian ini terbentang pada sisi kiri osteum cardiacum melalui fundus verticuli menuju ke kanan sampai ke pylorus inferior. Yang terakhir adalah osteum cardiacum. Osteum ini merupakan tempat esofagus bagian abdomen masuk ke lambung. Lambung juga memiliki lapisan. Yang pertama, lapisan selaput lendir atau mukosa, yaitu bila lambung dikosongkan, lapisan ini berlipat-lipat yang juga disebut rugae. Selanjutnya, lipatan otot melingkar atau muscular auricularis. Lapisan ini merupakan jaringan otot yang kuat. Yang ketiga, lapisan otot miring atau musculus oblique, mempunyai otot bergaris miring. Selanjutnya, lapisan otot memanjang atau musculus longitudinal. Lapisan ini merupakan susunan lapisan otot lambung yang panjang. Dan yang terakhir adalah jaringan ikat atau peritoneum atau serosa. Jaringan ini melapisi lambung bagian luar. Lambung juga mempunyai 3 fase sekresi. Yang pertama adalah fase cerebral, yaitu rangsangan dari makanan yang menyebabkan stimulus merambat dari otak ke nervus vagus, yang merupakan kelenjar yang tersimulasi untuk menyekresi hormon gastrin yang disekresi oleh membran mukosa dan kanalis pylorus lambung. Selanjutnya, fase gastrik, yaitu pada fase ini gastrik lebih banyak diproduksi. Yang ketiga, fase intestinal. Masuknya darah ke dalam intestinum menyebabkan sekresi getah lambung membentuk lebih banyak gastrin. Selanjutnya adalah intestinum minor atau usus halus, bagian dari sistem pencernaan yang berpangkal pada pylorus dan berakhir pada cecum. Panjangnya kira-kira 6 meter, terdiri dari 5 lapisan dari dalam keluar, yaitu tunika mukosa. Lapisan ini banyak memiliki lipatan yang bentuk tunika sirkulasi dan fili intestinal. Yang kedua, tunika propria. Pada bagian dalam tunika ini terdapat jaringan limfoid nodul
limpitasi secara berkelompok. Yang ketiga, tunika submukosa. Pada lapisan ini terdapat anyaman pembuluh darah dan syaraf simpatis. Yang keempat adalah tunika muscularis. Lapisan ini terdiri atas dua lapisan otot sirkuler dan otot longitudinal. Yang terakhir adalah tunika serosa atau adventitia. Lapisan ini meliputi seluruh jejunum dan ileum. Pada usus halus juga terdapat struktur. Yang pertama, duodenum. Duodenum bentuknya melengkung seperti kuku kuda. Pada bagian lengkungan terdapat pankreas. Yang kedua adalah jejunum. Panjangnya 2-3 meter dan berkelok-kelok, terletak di sebelah kiri atas intestinum minor. Yang ketiga adalah ileum. Panjangnya kira-kira 4-5 meter. Fungsi usus halus adalah menerima zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran limfe, menyerap protein dalam bentuk asam amino, menyerap karbohidrat dalam bentuk monosakarida, menghasilkan getah usus halus. Enterokinase adalah untuk mengaktifkan enzim proteolitik dan eripsin untuk menyempurnakan pencernaan protein menjadi asam amino. Laktase mengubah laktosa menjadi monosakarida, maltase mengubah maltosa menjadi monosakarida, dan sukrose mengubah sukrosa menjadi monosakarida. Berikutnya adalah intestinum mayor atau usus besar. Usus besar merupakan saluran pencernaan berupa usus berpenampang luas atau berdiameter besar dengan panjang 1,5 sampai 1,7 meter dan penampang 5-6 meter. Lapisan usus besar adalah selaput lendir atau mukosa. Lapisan ini tidak memiliki villi. Kripta-kripta yang terdapat di dalam kira-kira 0,5 mm terletak berdekatan satu sama lain. Yang kedua, lapisan otot melingkar atau M-circular. Lapisan ini berada di sebelah dalam dan berbentuk lingkaran. Yang ketiga, lapisan otot memanjang. Lapisan ini berkumpul menjadi 3 pita panjang dengan lebar 1 cm, disebut tinea coli. Dan yang terakhir, lapisan jaringan ikat atau serosa. Lapisan ini merupakan jaringan ikat yang kuat yang berada di sebelah luar. Struktur usus besar yang pertama adalah cecum, kantong besar yang terletak pada fossa iliaca dextra. Yang kedua, kolon ascendens, bagian yang memanjang dari cecum ke fossa. Yang ketiga, kolon transversum, panjangnya 38 cm, membujur dari kolon ascendens sampai ke kolon descendens. Yang keempat, kolon descendens, panjangnya kira-kira 25 cm, terletak di bawah abdomen bagian kiri dari atas ke bawah. Kelima, kolon sigmoid, bagian ini merupakan lanjutan kolon descendens, terletak miring dalam rongga pelvis. Bagian ini panjangnya 40 cm dalam pelvis sebelah kiri. Selanjutnya adalah rektum dan anus. Rektum terletak di bawah kolon sigmoid, menghubungkan intestinum mayor dengan anus. Fungsinya adalah tempat penyimpanan feses sementara, dan anus adalah saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar. Dindingnya diperkuat oleh 3 sphincter, yaitu ani internus, levator ani, dan ani externus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Selain organ-organ yang telah dijelaskan, ada juga organ aksesori sistem pencernaan, yaitu hepar atau hati atau liver, yaitu merupakan organ terbesar di dalam tubuh, berwarna coklat kemerahan, beratnya 1/2 kg, dan berperan penting dalam metabolisme, dan memproduksi cairan empedu yang kemudian keluar melalui 2 saluran, yaitu duct hepaticus kanan dan kiri, dan selanjutnya bergabung menjadi common ductus hepaticus, kemudian melalui common ductus bile, sebelum akhirnya masuk ampula duodenum. Regulasi metabolik dari fungsi hati terjadi karena seluruh sirkulasi darah dari saluran pencernaan yang mengabsorpsi nutrisi akan masuk ke dalam hati melalui sistem vena porta hepatica. Hati juga berfungsi dalam pengaturan metabolisme karbohidrat, lemak, asam amino, penyimpanan mineral, dan vitamin.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.